Nih hari ini kita mau panen hasil tumpang sari di bawahnya para anggur. Ada kacang panjang, ada pare dan sebagainya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kurnia Grip. Gimana kabarnya viewer ataupun subscriber dari Kurnia Grip? Masih semangat tetap menghijaukan bumi kita ini dengan bercocok tanam, khususnya tanaman anggur ataupun tanaman-tanaman untuk pemanfaatan lahan yang sempit atau lahan di sekitar pekarangan kita. Jadi seperti ini yang ada di Kurnia Grip, kita budidaya anggur dan di bawahnya ini kita tanam beberapa sayuran. Nah, hari ini kita akan memanen hasil tumpang sari yang kita tanam di bawahnya para anggur. Jadi anggurnya tetap maksimal dan di bawahnya pun bisa kita manfaatkan, kita tanami sayuran yang bisa kita kita konsumsi sendiri ataupun bisa kita jual di warung ataupun untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Minimal kita itu kalau mau makan tidak beli ya. Jadi harus kreatif walaupun tidak punya lahan. Jadi jangan karena tidak punya lahan tidak mau bercocok tanam ataupun berusaha. Jadi walaupun lahan sedikit pun kalau kita mau berusaha, insya Allah tetap menghasilkan pundi-pundi uangnya. Jadi seperti ini sebagian kita tanami, yang ini timun nih, dan anggurnya pun masih berbuah tuh, masih kecil-kecil. Ini sebaris ini kita tanami timun. Ini udah mulai berbunga, udah mulai kelihatan ada buahnya. Jadi rambatannya di bawahnya para dan sebelahnya ini cabai ini kemarin kebetulan yang matang udah dipanen. Nih yang tua-tua ini udah mulai banyak lagi. Ini cabai, ini yang di bawah para yang tidak diberi UV. Jadi yang ini belum ada UV-nya. Kalau yang ada UV-nya kemarin kita tanam seledri atau daun sop. Jadi kalau anggurnya tidak pengaruh, tetap berbuah walaupun di bawah paranya ini kita tanami sayuran ataupun tumpang sari ya, dengan cara kita ini media kita bedakan, kita taruh di polybag, jadi tidak mengganggu pertumbuhan tumpang sarinya dan tanaman aslinya. Hari ini kita akan kalau ini pare, nanti kita akan panen. Ini kacang sayur atau kacang panjang nih hasilnya. Ini akan mulai kita petik hari ini.
Ini saya rasa kalau mau dimakan sendiri jelas nggak habis. Jadi lumayan dari hasil tumpang sari ini bisa buat harian, dalam arti bisa buat ganti uang belanja tiap hari. Kan lumayan, sekalian kita hobi, sekalian kita ada income. Ini kacang yang siap kita panen seperti ini udah besar-besar. Nih, kita panen kacang panjang di bawah para anggur yang bisa kita jadikan nilai tambah tiap hari. Jadi dari hasil numpang sari ini bisa untuk bantu kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalau memang kita ini kreatif, insya Allah kita selalu panen. Dan kacangnya pun ini bisa, kalau dibilang maksimal, alhamdulillah nih panjang sekali. Jadi bukan berarti tidak tumbuh atau bagus, karena yang jelas tergantung perawatannya. Nih, jadi untuk perawatannya harus ekstra, karena kacang ini biasanya sering sekali banyak hewan-hewan kecil ataupun penyakit yang sering hinggap. Jadi harus rajin penyemprotan minimal seminggu sekali insektisida. Nih kacangnya. Selain itu juga bukan hanya kacang, kita juga punya yang namanya pare. Kalau pare ini biasanya tetap pahit, nggak manis. Namanya juga pare pahit. Nih jadi kita panen itu bisa bermacam-macam. Nih ada pare. Jadi kalau parenya ini belum maksimal buahnya, belum banyak, ini masih banyak yang kecil, cuman minimal kalau ada 1-2 kilo bisa kita tukarkan yang lain. Misalkan kita bawa ke warung, kita bisa tukar sayuran lain atau bumbu yang lain yang kita memang nggak punya. Ini biasanya rata-rata satu biji ini ada sekitar 2 on. Jadi kalau ada 10 biji udah 2 kilo. Nih, alhamdulillah kita pagi ini bisa panen. Selain kita budidaya anggur, kita bisa panen sayuran. Jadi penghasilannya bisa berlipat, tidak hanya menunggu hasil dari anggur. Ini sekelas hobi yang kita tanam di sekitaran rumah atau di pekarangan rumah. Ini bukan di lahan atau di kebun, ini hanya di samping rumah. Jadi pemanfaatan lahan di samping rumah. Oke, itu dulu update di Kurnia Krip. Jadi selain kita budidaya anggur, kita bisa memanfaatkan di bawahnya itu kita tanami berbagai macam tanaman, terutama tanaman sayur yang umurnya tidak panjang.
karena kalau yang umurnya panjang nanti bisa mengganggu pertumbuhan atau produksi dari anggurnya. Jadi kalau tanaman seperti ini yang beberapa bulan udah mati bisa kita tanam, karena nanti kita bisa ganti lagi, kita olah lagi tanahnya, jadi tidak mengganggu pertumbuhan anggurnya. Oke, jangan lupa ikuti terus Kurnia Grip, perkembangannya gimana. Jangan lupa like, share, and komen, dan kalaupun ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ataupun bisa langsung WA ke nomor yang tertera. Dan kalaupun ada yang baru bergabung, jangan lupa langsung klik tombol subscribe-nya dan loncengnya biar bisa mengikuti terus perkembangan perkebunan ataupun budidaya anggur di Kurnia Grip. Oke, salam pengangguran dari Tubaba.